Halo, bertemu lagi dengan saya Dodi dan kali ini saya akan menghadirkan tutorial sederhana yaitu modeling dan teknik rendering dengan menggunakan software Blender. Dan tutorial ini saya ambil dan saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari sebuah tutorial yang ada di dalam situs littlewebhunt.com dengan teknik yang sama. Jadi saya hanya mengadopsi dengan mengadaptasikan ke dalam bahasa Indonesia. Dan software ini saya menggunakan Blender versi 2.62. Ya, kurang lebih sama dengan versi yang lain yang mungkin ada di atasnya atau di bawahnya satu versi. Oke, saya akan langsung saja. Ini adalah hasil akhir yang sudah saya buat dan saya akan buat file new. Kemudian saya akan hilangkan objek box ini. Caranya kita klik X, kemudian klik delete. Kemudian saya akan membuat objek baru dengan cara bisa menggunakan add, mesh, cylinder, atau Anda bisa menggunakan keyboard shortcut yaitu Shift A. Kemudian di sini kita pilih cylinder. Oke, cylinder sudah langsung aktif di dalam objek perspektif dan saya akan ganti viewport perspektif ini menjadi viewport left. Caranya Anda tekan angka 1 di dalam numpad keyboard, kemudian Anda tekan angka 5 untuk merubah perspektif menjadi orthographic. Ya, seperti itu. Dan sekarang kita ganti viewport yang awalnya adalah shade. Ya, di sini ada pilihannya, ada solid menjadi wireframe seperti itu, atau dengan menggunakan keyboard yaitu Z. Kemudian saya akan rubah objeknya menjadi, di sini adalah objek mode, kita ganti menjadi edit mode ya. Di sini ada edit mode. Gunakan tab pada keyboard seperti itu, dan secara otomatis objek ini seluruhnya aktif. Anda bisa lihat warna orange atau kuning ini adalah artinya objeknya aktif secara keseluruhan. Untuk itu saya akan tekan A untuk menonaktifkan seluruh objeknya. Oke, di dalam edit mode ini ada 3 buah subselection yaitu vertex, kemudian ada edge dan ada face. Kita masih menggunakan seleksi vertex. Dan kali ini saya akan menambahkan segmen di sini yang awalnya tidak ada segmen di tengahnya. Saya subdivide dengan cara saya tekan Ctrl R ya. Dan kita gunakan scroll mouse untuk menambahkan berapa jumlah segmen yang akan kita tambahkan atau berapa jumlah subdivision yang akan kita tambahkan dengan menggunakan scroll mouse. Setelah Anda yakin sesuai, di sini saya menambahkan 4. Kita klik kiri pada keyboard dan kita klik A lagi pada keyboard untuk menonaktifkan seluruh seleksi vertex. Oke, berikutnya saya akan membuat bentuk dari gelas ini dari sisi samping, dan tentunya kita akan menggunakan nanti seleksi dan skala. Untuk menyeleksi objek atau vertex dengan menggunakan bounding box, kita gunakan B. Kita seleksi seperti ini ya. Kemudian kita tekan S untuk melakukan skala. Iya, seperti itu. Tekan A lagi untuk menonaktifkan seleksi. Tekan B lagi untuk melakukan bounding box selection, scale. Iya. A, B lagi, scale S. Oke. Dan A lagi, bounding box lagi, scale. Iya, sekali ini saya akan perkecil dan ya, cukup saya rasa. Kemudian saya akan geser ke atas tampilannya dengan menekan Shift dan mouse tengah atau scroll mouse Anda, tahan. Oke, tekan A lagi untuk menonaktifkan seleksi. Kali ini saya akan membuat bagian bawahnya. Kita bounding box lagi bagian bawah, vertex bagian bawah semua. Kemudian kita tekan E untuk extrude. Ya, pastikan bahwa extrude-nya adalah lurus di sumbu Z, atau Anda bisa tekan Z pada keyboard untuk membuat supaya extrude-nya lurus. Klik di sini dan saya akan tambahkan lagi. Saya akan klik di sini. Saya scale dulu, scale perkecil. Iya. Extrude lagi. Oke. Kemudian saya scale perbesar, tarik keluar. Iya. Kemudian saya akan naikkan sedikit. Iya. Extrude sedikit, scale. Extrude lagi sedikit, scale. Escape, scale. Saya akan undo dulu. Extrude, scale. Iya, scale. Extrude sedikit, extrude lagi sedikit. Oke. Dan sekarang bagian bawah sudah jadi. Untuk itu saya akan
menambahkan ketebalan yang ada di atas, caranya adalah saya tekan 0 dulu untuk 5 ya, untuk melihat view perspektif. Kemudian tekan Z lagi seperti ini. Seleksi vertex yang di tengah ini akan saya aktifkan untuk vertex yang ada di pusat di tengah. Klik kanan, kemudian klik X untuk delete vertexesnya. Kemudian saya akan seleksi semua vertex yang ada di atas ini. Saya kembali ke view left, angka 1 dan angka 5 pada numpad. Tekan Z lagi. Kemudian kita B yang ini atau bounding box selection, kemudian kita klik extrude. Tanpa saya pindahkan mouse-nya, langsung saya klik saja seperti itu. Saya scale sekarang S. Iya. Saya extrude lagi, sumbu Z. Oke, scale. Extrude lagi, sumbu Z. Kemudian scale. Extrude lagi, sumbu Z. Scale it. Oke, sorry, masih kurang di atas ya. Sorry, saya escape, saya undo. Maaf, di sini scale, ya, extrude, sumbu Z, scale. Oke, extrude lagi, sumbu Z, scale. Ya, dan kita kembali ke view perspektif, tekan angka 5, tekan Z juga untuk melihat solid. Kemudian saya akan kembali ke object mode, yaitu Anda klik tab, kemudian Anda klik di dalam object tools. Di sini ada shading smooth, ya, kita klik smooth seperti itu. Kemudian di dalam tab modifikasi, di sini ada tab object modifier. Kemudian dalam modifier kita klik add modifier, kita berikan dia subdivision surface supaya lebih halus, dan di sini kita tambahkan subdivisionnya menjadi 3 untuk view-nya, dan rendernya juga 3. Ya, sekarang kita lihat. Ini saya perkecil seperti itu. Saya akan naikkan objek glass ini ke permukaan dari grid. Ya, cukup. Kemudian saya akan berikan nama terhadap objek. Anda bisa buka di dalam tab object di sini. Kemudian pada name-nya silinder kita ganti menjadi gelas. Enter, dan saya akan duplikat objek gelasnya ini menjadi 2, tapi sebelumnya saya akan berikan dulu material objek. Anda pastikan bahwa render settingnya di sini adalah cycle render. Ya, sekarang setelah cycle render, kita klik tab material, kemudian klik new material, kita beri nama gelas, enter. Di dalam surface kita pilih diffuse-nya, kita ganti menjadi glass BSDF ya, tanpa merubah parameter lagi, cukup. Kemudian saya akan copy objek gelas ini dengan cara kita tekan Shift D, ya, Shift D. Kemudian saya akan geser ke sumbu X, tekan X, ya, seperti itu. Kemudian saya akan buat, saya geser dulu semuanya ke sebelah kiri sini, ya, A. Kemudian saya akan buat sebuah objek plane, Shift A, mesh plane, kita scale, iya, plane-nya dinaikkan sedikit sampai berada di bawah dari objek gelas. Kemudian plane-nya saya beri nama, ya, kita masuk lagi ke dalam objek, kita beri nama alas, kemudian kita beri material juga, material new, kita beri nama alas, kemudian warnanya mungkin kita ganti menjadi warna, ya, biru. Anda bisa ganti warnanya dengan apa saja di dalam color yang ada di surface. Dan untuk surface modenya adalah diffuse. Oke, saya akan buat satu lagi objek plane, Shift A lagi, mesh plane, kita letakkan di atas seperti ini, tarik ke atas, kita scale, ya, mungkin besar dikit lagi, ya. Kemudian saya akan memberikan nama dulu. Kita beri nama dia cahaya, karena kita nanti akan memberikan cahaya dari objek plane ini. Kita masuk ke dalam material lagi, masih dalam kondisi objek plane yang di atas aktif. Kita klik new material, kita beri nama cahaya.
Kemudian di surface kita ganti diffuse-nya menjadi emission. Dia akan memancarkan cahaya. Kekuatannya saya akan tambahkan menjadi 5, dan warna putih adalah warna yang kita pilih untuk menerangi atau sumber cahayanya berwarna putih. Oke, sekarang kita akan coba render. Cara merender objeknya kita pastikan bahwa view kamera yang ada di sini sudah pas. Kita tekan angka 0 di numpad, dan ini adalah tampilan view yang ada di kamera. Kemudian saya akan buka parameter yang ada di sebelah kanan. Kemudian di bagian view di sini kita nyalakan lock camera to view. Oke, setelah kita nyalakan lock camera to view, Anda bisa melakukan navigasi terhadap viewport perspektif. Viewport kamera seperti halnya viewport perspektif. Untuk itu Anda pastikan bahwa tampilannya sudah cocok ya, seperti ini. Kemudian ini untuk plane-nya saya geser, saya scale lagi supaya lebih besar. Iya, seperti itu. Cukup saya rasa. Oke. Kemudian saya lock camera to view-nya saya matikan lagi, dan saya tutup lagi parameter yang ada di sebelah kanan. Dan sekarang kita coba masuk ke render tab seperti ini. Kemudian kita lihat di sini resolusi yang kita gunakan adalah 1920 kali 1080. Ini adalah kualitas HD. Untuk itu saya akan perkecil di sini ada 50%. Saya akan perkecil lagi menjadi 25% supaya renderingnya jauh lebih cepat. Oke, saya cek render, klik image di sini. Kita tunggu sampai hasilnya terlihat di dalam viewport. Oke. Dan ya, sudah selesai, tapi hasilnya kurang begitu memuaskan. Kita akan tambahkan kualitas dari hasil render dengan cara kita masih tetap di tab render. Anda turun ke bawah, di sini ada integrator ya. Di dalam rollout integrator Anda lihat di samples, di sini ada render samplesnya adalah 10. Untuk itu saya akan ganti menjadi mungkin 500. Semakin banyak jumlah samplesnya tentu akan semakin baik kualitasnya, tapi juga efek negatifnya adalah waktu rendernya menjadi jauh lebih lama. Oke, saya akan klik lagi image, atau bisa Anda klik F12 di keyboard. Kita tunggu prosesnya. Anda bisa lihat di atas di sini bahwa prosesnya sekarang adalah sekian persen ya, 10% dari 500 samples yang tadi sudah kita atur. Untuk itu kita tunggu sampai selesai. Saya akan pause dulu tutorialnya. Nanti setelah selesai kita akan lihat lagi hasil. Oke, dan ini adalah hasil akhirnya. Terlihat jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan untuk kualitas yang lebih baik tentu Anda harus memaksimalkan resolusinya. Di sini 25%. Untuk itu Anda bisa tambahkan menjadi 100%. Dan sekarang saya akan save image-nya. Kita klik di bawah sini ada menu image, kemudian kita save image, save as image, kemudian kita beri nama gelas. Saya beri nama gelas 2. Anda bisa ganti menjadi format yang lain, JPEG misalnya. Save. Oke, dan ya, demikian tutorial membuat objek gelas dan menggunakan render cycle render. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat Anda, dan sampai bertemu lagi di tutorial saya.